Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Kosen Atunglah. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah backend. Kita belajar membuat backend dari studi kasus kemarin yang sudah kita buat. Di sini kita akan membuat backend dari stok yang sudah kita buat kemarin. Kita membuatnya tidak manual dari awal ya. Di sini kita akan menggunakan framework Express.js. Di Express.js ini function kegunaannya sudah cukup lengkap, kita tinggal pakai saja, tidak perlu membuat dari awal. Nah, untuk membuat backendnya, kalian buat dulu folder project. Di sini saya menggunakan folder backend. Lalu kalian ketikkan npm init -y. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung install Express-nya menggunakan script install yang kalian bisa copy di website resminya di Express.js. Kalian tinggal copy, paste terminal, lalu enter. Nah, jika sudah keinstall, kalian buka projectnya di text editor. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, di sini kita buat sebuah file yang bernama index.js sebagai main server kita. Nah, di sini kita import dulu Express-nya. Lalu kita buat sebuah variabel, misalkan app, untuk menampung inisialisasi dari Express. Di bawahnya app tadi, ketika ada yang mengakses metode get dengan endpoint slash, kita jalankan sebuah function yang parameternya request dan respon. Kita kirim respon hello world untuk percobaan awal. Lalu kita jalankan listen servernya, app.listen. Kita jalankan di port 5000. Lalu callbacknya kita console log aja server start. Nah, jika sudah, kalian pergi ke file pathcake.json, kalian ubah script testnya menjadi start, lalu isinya kita ubah menjadi not index.js. Kalian save, lalu kalian jalankan di terminal dengan perintah npm start. Nah, jika sudah muncul server start, kita buka di browser, alamatnya localhost port 5000/. Nah, sudah muncul. Ini berarti server kita sudah berjalan lancar. Nah, untuk backend API kali ini kita akan bagi menjadi beberapa folder, yaitu model, controller, dan root. Kita buat dulu foldernya, model, controller, dan root. Nah, root ini adalah dimana kita akan mengatur rute dari backend kita. Model itu adalah dimana kita akan terhubung ke dalam sebuah database, dan controller adalah logika atau proses-proses yang terjadi di backend ini. Kita buat dulu rootnya, misalkan product root.js. Nah, di sini kita import dulu root dari Express.
kita import router dari Express. Jika sudah, kita buat variabel, misalkan root, kita isi inisialisasi dari Express-nya. Lalu di sini root-nya sama seperti yang awal tadi. Ketika ada yang mengakses method get dengan endpoint slash, kita jalankan sebuah fungsi. Kita respon aja ini router get, kita save, lalu kita kembali ke index.js nya. Kalian bisa hapus apt up.get nya. Yang pertama kita import dulu root file router di dalam folder root dengan cara const. Misalkan kita beri nama produk root, kita isi dengan file yang sudah kita buat di folder root. Lalu kita gunakan router ini dengan cara app.use. Ketika dia mengakses slash product, maka kita jalankan produk root-nya. Kita save, lalu kita restart programnya. Di sini ada ya kesalahan karena saya lupa mengekspor modulnya. Kita ekspor modul root-nya dengan cara modul.export. Kita isi dengan root. Kita jalankan lagi. Nah, sudah berjalan aja. Kita coba akses endpoint-nya dengan slash product. Nah, ini router get. Berarti di sini kita sudah berhasil membuat root-nya. Lalu kita coba di controllernya, kita buat sebuah file, misalkan product controller.js. Di sini kita buat sebuah fungsi, misalkan get product. Kita isi dengan sebuah function, parameternya sama, request respond. Lalu dalamnya kita kirim aja ini controller product. Jangan lupa kita ekspor dulu modulnya, modul.export. Kita isi objek get product. Nah, di root ini kita ganti sedikit. Kita import lagi produk controllernya. Kita import dari folder controller. Titik-titik slash ini untuk keluar dari satu folder. Nah, jika sudah, kita langsung ambil saja function get product. Nah, di resign ini di bagian root kita ganti aja, kita panggil fungsi get product yang sudah kita import. Save, lalu kita matikan server lagi, kita jalankan, tidak ada error. Kita reload lagi. Di sini ada error. Mengapa? Karena di sini parameternya request respond. Di root-nya ini kita juga harus mengisi request respond. Kita matikan lagi, kita jalankan ulang, tidak ada masalah. Kita refresh. Nah, berhasil. Ini controller product. Lalu kita membuat model, misalkan produk model. Nah, model ini sebenarnya function-function yang mengatur untuk terhubung ke dalam sebuah database. Nah, di sini kita tidak menggunakan sebuah database. Di sini saya akan membuat
file JSON aja, seolah-olah datanya itu. Misalkan kita membuat sebuah file JSON, product.json. Di dalamnya kita isi sesuai dengan apa yang sudah kita buat kemarin, yaitu ada gambar, ada judul, dan ada harga. Untuk JSON-nya ada image. Misalkan di sini kita arahkan ke Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi title. Kita isi dengan sama seperti yang kemarin. Kita tambahkan juga harga. Kita ambil aja dari yang kemarin. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat data JSON-nya. Dan untuk di model, caranya hampir sama seperti yang controller. Kita buat sebuah function, misalkan product get product model. Kita isi sebuah function yang di bagian sini untuk sementara kita return aja sebuah tulisan ini model. Jangan lupa kita ekspor dulu modulnya. Nah, jika sudah, di sini di bagian controller, di bagian ini kita import modelnya. Kita import produk model. Di sini kita langsung ambil aja get produk model. Nah, ini. Karena function get produk model ini mengembalikan sebuah string, pada bagian resign ini kita hapus. Kita panggil function get produk modelnya, lalu save. Kita kembali ke terminal, kita matikan, lalu kita jalankan lagi. Kita reload URL-nya. Ini model. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat backend dengan struktur model, controller, dan root. Nah, di dalam model ini kita akan ambil datanya dari JSON yang sudah kita buat. Dengan cara kita di sini akan menggunakan file system dari Node.js. Kita akan gunakan dari file sistemnya Node.js. Di sini kita langsung ambil aja di sini pakai tanda petik fs. Di sini kita pakai yang read file synchronous. Karena read file sync menggunakan asynchronous programming, untuk function get product model kita tambahkan asynchronous. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, misalkan produk. Kita isi dengan await. Kita tunggu dulu sampai nanti filenya sudah benar-benar terambil. Read file synchronous. Di sini adalah path dari file JSON yang sudah kita buat. Di sini titik slash.
product.json. Lalu untuk encodingnya di sini kita menggunakan UTF-8. Nah, jika sudah, kita coba konsol dulu. Apakah produknya nanti benar-benar data JSON-nya atau error. Kita coba. Jika sudah, kalian bisa matikan servernya lagi, lalu jalankan lagi. Kita reload. Kita lihat terminal. Nah, di sini file product.json tidak ada. Itu artinya di sini kita salah memasukkan path produk JSON-nya. Kita coba hapus titik slash-nya. Kita jalankan lagi. Kita reload. Nah, di sini salah lagi. Nah, untuk mengatasi ini kita akan menggunakan sebuah fungsi path dari Node.js-nya. Kita menggunakan fungsi path untuk absolute path-nya. Nah, di sini kita coba matikan dulu asynchron await-nya. Di sini misalkan kita buat sebuah variabel lokasi misalkan. Kita isi dengan path. Kita join dir name. Lalu di sini string kosong. Nah, kita coba konsol log lokasinya. Jika sudah, jalankan servernya lagi, lalu reload webnya. Nah, di sini akan muncul path. Nah, dari sini kita tinggal copy path-nya. Di sini saya akan menggunakan template string dari JS agar kita dapat langsung memasukkan sebuah variabel ke dalam sebuah string. Di sini lokasi, kita slash nama filenya product.js. JSON. Lalu kita konsol log produknya. Kita matikan lalu jalankan lagi. Kita reload. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah muncul data yang sesuai dengan produk yang sudah kita buat. Tapi di sini bentuknya adalah string. Di sini kita coba convert. Nah, di sini kita coba convert terlebih dahulu dari string menjadi sebuah objek JSON. Caranya JSON.parse. Kita coba produk. Kita parsing produknya. Kita matikan lagi. Kita jalankan lagi. Kita reload dan hasilnya. Nah, ini di sini bentuknya ini sudah JSON, beda dari yang atas tadi. Nah, di sini kita sudah berhasil mengambil sebuah data dan langsung memparsingnya ke dalam sebuah JSON. Nah, di sini kita langsung return aja datanya. Nah, jika sudah begini, kita kembali ke router, kembali ke controller. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel, misalkan data, kita isi dengan get product. Di sini kita konsol terlebih dahulu. Apakah data ini benar-benar
sama dengan yang tadi atau tidak. Kita save, lalu kita matikan, jalankan lagi, kita reload. Maksimum call stack. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini kita respon aja. String kosong. Kita matikan lalu jalankan lagi. Oh, ini ada kesalahan. Seharusnya yang kita panggil adalah get product model, bukan fungsi ini sendiri. Kita jalankan lagi, kita refresh. Oh, di sini pending. Nah, di sini mengembalikan promise pending. Itu kita harus menggunakan asynchronous programming. Kita tambahkan asynchronous pada depannya sebuah fungsi, lalu kita await get product modelnya. Kita jalankan lagi, kita refresh. Nah, sudah tampil datanya. Jika datanya sudah tampil dan benar, responnya kita respon JSON. Misalkan di sini kita isi data produk, kita isi data yang tadi. Jika sudah begini, save, lalu matikan dan jalankan servernya lagi. Kita refresh. Nah, di sini sudah tampil data yang kita ambil dari product.json. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah backend untuk data produk yang datanya sama seperti yang sudah kita buat kemarin. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah backend untuk yang asynchronous await tadi. Yang belum paham, kalian pelajari dulu asynchronous programming JavaScript. Nah, kita sudah berhasil membuat backend menggunakan Express.js. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pembuatan REST API produk dengan Express.js. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih dan jangan lupa kita bisa.